Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Torik. Saya akan mempresentasikan psikologi yang berjudul Masa Kanak-kanak Pertengahan. Masa pertengahan anak-anak berlanjut dari masa awal mereka. Dalam perkembangan ini, anak-anak masih memerlukan lebih banyak pengetahuan melalui belajar, dan mereka juga perlu menerima perhatian dan pujian dari orang tua dan gurunya atas perilakunya, baik di rumah maupun di sekolah. Namun orang tua dan guru perlu memberikan bimbingan dan pengawasan agar anak-anak memperoleh kebiasaan yang baik dan keterampilan yang baru. Tugas pengembangan seperti ini harus dilakukan pada anak di usia pertengahan. Yang pertama, belajar keterampilan fisik. Yang kedua, membentuk dirinya untuk selalu bersih dan sehat. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang keempat, belajar peranan sejenis. Yang kelima, mempelajari keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan menghitung. Yang keenam, mempelajari ide-ide yang diterapkan untuk aktivitas sehari-hari. Perkembangan motorik yang dimulai dengan kematangan gerak tubuh dan berfokus pada gerakan otot sangat terkait dengan pengembangan kognitif anak. Perkembangan motorik juga terlibat ketika anak-anak mulai membentuk operasi mental dengan aturan yang sudah mereka miliki. Bagaimana kemampuan anak untuk berproses berbicara, perubahan biologis dan perubahan sosi-emosional mempengaruhi fase perkembangan ini. Perkembangan kognitif ini sangat bergantung pada interaksi yang terjadi dengan anak di sekitarnya, seperti yang terjadi pada perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Pada tahap perkembangan ini, perkembangan anak juga harus diperhatikan karena anak-anak lebih memperhatikan lingkungannya dan lebih rentan terpengaruh oleh temannya. Pada titik ini, anak juga mengalami 3 proses. Proses biologis, di mana dia mengalami masa pubertas. Yang kedua, proses kognitif, di mana dia mengalami perubahan dalam pemikirannya. Yang ketiga, proses sosial emosional, di mana dia mengalami perubahan seperti perubahan kepribadian dan emosi. Pada tahap pengembangan operasional ini, anak mulai mengenal dan mengingat hanya beberapa objek seperti tempat bermain dan mainan, dan sifat egoisnya mulai berkurang. Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa anak yang sudah cukup matang. Perkembangan bahasa pada usia pertengahan anak-anak memperoleh kemampuan baru untuk belajar membaca dan menulis. Ketika mereka mulai masuk ke sekolah, ini termasuk mempelajari cara berbicara tentang sesuatu yang tidak terlihat secara fisik, mengetahui arti kata, dan mengetahui cara mengenali dan menghasilkan bunyi. Ketika anak-anak ditanya tentang kata pertama yang terlintas di benak mereka, ketika mereka mendengar sebuah kata, anak-anak biasanya akan memberikan sebuah kata yang seringkali mengikuti kata tersebut dalam sebuah kalimat. Perkembangan fisik pembahasan. Perkembangan fisik anak masa kanak pertengahan. Perkembangan seorang anak sangat kompleks, maksudnya ada banyak variabel yang saling berhubungan dan dapat mempengaruhi perkembangan seorang anak, baik faktor bawaan maupun faktor pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungannya, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses perkembangan anak. Anak-anak pada usia pertengahan memiliki fisik yang berbeda dari yang mereka miliki sebelumnya dan sesudah bersalin. Menurutnya, kondisi pengembangan fisik seorang akan mempengaruhi aktivitas seperti bermain, belajar, dan aktivitas mental lainnya.
dan perkembangan kepribadian anak secara keseluruhan dapat dipengaruhi oleh perkembangan fisiknya. Dalam buku mereka, Profil Perkembangan Pre-Birth Duell Kikail mengatakan bahwa 6 aspek utama perkembangan anak adalah fisik, motorik, spiritual, perseptual, kognitif, berbicara, dan berbahasa, serta personal sosial. Perkembangan fisik. Salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang mencakup 1. Perubahan dalam tubuh, 2. Perbandingan tubuh, 3. Perbandingan otot dan lemak, 4. Gigi, 5. Otak. Perkembangan fisik seorang anak dapat dibagi menjadi 4 tahap utama. 2 tahap pertama menunjukkan pertumbuhan yang cepat, dan 2 tahap berikutnya menunjukkan pertumbuhan yang lambat. Tinggi badan seseorang meningkat dengan cepat selama 6 bulan pasca lahir dan selama periode pralahir, cenderung pada akhir tahun pertama kehidupan. Setelah kelahiran melambat dan menjadi stabil sampai usia remaja 8-12 tahun, pertumbuhan fisik akan kembali dengan cepat pada usia 15 tahun dan 16 tahun. Setelah masa ledakan pertumbuhan pubertas, ada masa tenang kembali sampai peserta didik memasuki tahapan dewasa. Perubahan fisik seseorang anak biasanya terkait dengan perubahan ukuran dan proporsi tubuh. Namun, ciri-ciri kelamin yang utama primer dan ciri-ciri kelamin yang kedua sekunder mulai muncul ketika anak memasuki masa pubertas atau remaja. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah perubahan yang terjadi secara bertahap pada kontrol dan kemampuan untuk melakukan gerakan yang diperoleh melalui interaksi antar faktor kematangan dan latihan atau pengalaman selama kehidupan. Perubahan dan gerakan yang dilakukan oleh anak dapat diamati. 1. Pengembangan motorik kasar seperti berlari, melompat, dan berjalan. 2. Perkembangan motorik halus seperti menggambar, menulis, dan memainkan alat mainan. 3. Perkembangan kognitif. Kognitif ialah semua aktivitas mental yang memungkinkan seseorang menyambungkan, menilai, dan mempertimbangkan peristiwa untuk mendapatkan pengetahuan. Meskipun proses perkembangan pada masa kanak-kanak pertengahan bisa dikatakan pendek, itu memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan seorang anak. Oleh karena itu, orang tua dan guru harus mendorong semua potensi yang dimiliki anak untuk berkembang secara optimal, terutama dalam hal pertumbuhan fisik. Perkembangan kognitif. Bagaimana pengertian kognitif? Bagaimana seorang atau anak memperoleh, menyusun, dan menggunakan pengetahuan dikenal sebagai kognitif. Selain itu, kognitif adalah perilaku mental yang terjadi di otak dan berhubung dengan kehendak, konasi, dan perasaan atau afeksi. Perilaku mental ini termasuk memahami atau mempertimbangkan sesuatu, menata atau mengolah informasi untuk memecahkan masalah atau kesenjangan, dan menguatkan keyakinan. Perkembangan otak terkait dengan perkembangan kognitif. Banyak penelitian dilakukan untuk melihat bagaimana otak berkembang dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Kesehatan dan keselamatan perkembangan fisik anak. Masalah pemberian gizi pada anak biasanya terkait dengan kesehatan perkembangan mereka. Ini termasuk masalah kurang gizi
yang dikenal sebagai malnutrisi, dan masalah kelebihan gizi yang dikenal sebagai obesitas. Yang pertama, malnutrisi atau kurang gizi. Masalah pertumbuhan fisik timbul karena orang tua tidak memberikan nutrisi yang cukup kepada anak mereka. Anak-anak usia dini yang mengalami masalah malnutrisi tampak lebih kurus dan lebih lemah, sehingga mereka tidak dapat tumbuh dengan baik. 2. Obesitas atau kelebihan gizi. Obesitas dan kegemukan adalah istilah lain untuk kelebihan gizi. Ketika seseorang bayi dilahirkan, 25 miliar sel lemak berada di dalam tubuhnya, yang merupakan awal dari obesitas. Jika anak memiliki kebiasaan makanan yang berlebihan sejak usia dini, jumlah sel-sel tersebut tidak akan berkurang dan akan terus meningkat. Jika ukuran sel-sel lemaknya lebih besar daripada ukuran normal, anak dikatakan obesitas. Pemrosesan informasi dan kecerdasan. Pendekatan pemrosesan informasi menekankan kemampuan anak untuk melakukan pengamatan, membuat strategi, dan mengolah data. Semua orang akan menerima, menulis, dan mengingat informasi. Ketiga komponen ini adalah langkah-langkah utama dalam teori pemrosesan informasi. Pemanggilan atau pemanggilan informasi saat diperlukan dipengaruhi oleh proses penyimpanan informasi. Beberapa faktor mempengaruhi proses pemanggilan kembali antara lain: 1. Efek posisi serial. Orang akan mengingat bagian awal dan akhir daftar daripada bagian tengah. Yang kedua, prinsip spesifikasi enkripsi, prinsip asosiasi yang dibentuk dalam proses encoding. 3. Recall adalah pemanggilan informasi yang sudah dipelajari. 4. Mengingat adalah mengingat dengan melakukan identifikasi dan informasi yang sudah dipelajari. Yang kelima, pembelajaran bergantung pada negara, berarti mengingatkan informasi akan lebih mudah ketika dikodekan dengan informasi awal dalam kondisi fisiologis atau emosional yang sama dan atau pengaturan. Bahasa dan literasi. Bahasa adalah alat berkomunikasi penting bagi manusia untuk berkomunikasi dengan mengeluarkan suara. Perkembangan bahasa dan perkembangan kognitif ini karena yang pertama, anak harus menggunakan bahasa untuk komunikasi atau berbicara dengan orang lain. 2. Ada waktu yang cukup lama untuk beralih dari kemampuan berkomunikasi secara eksternal kemanapun berkomunikasi secara internal. Yang ketiga, pada akhirnya anak-anak akan bertindak tanpa bicara. Seseorang anak sudah bicara bahasa Indonesia, mengerjakan bacaan, dan bertanya tentang apa yang mereka pelajari saat belajar membaca. Anak-anak sudah mampu mengulangi apa yang dikatakan guru, baik dalam bentuk huruf, kata, atau kalimat sederhana. Anak-anak tidak boleh diberikan kosakata ilmiah yang terlalu tinggi atau yang jarang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Sebaiknya mereka harus diberikan kosakata yang sering digunakan dan mungkin sering didengar oleh anak-anak. Ketika anak-anak memasuki sekolah, mereka mengembangkan kemampuan baru untuk membaca dan menulis, merupakan bagian dari pengembangan bahasa kanak-kanak pertengahan mereka. Ini termasuk mempelajari cara berbicara tentang sesuatu yang tidak terlihat secara fisik,
mengetahui arti kata, dan mengetahui cara mengenali dan menghasilkan bunyi. Mereka belajar tentang prinsip alfabet, yang berarti bahwa huruf-huruf alfabet mewakili bunyi bahasa. Kosakata dan tata bahasa, kesadaran metalinguistik, cara mengorganisasikan kosakata secara mental berubah selama masa kanak-kanak, pertengahan, dan akhir. Ketika anak-anak ditanya tentang karya kata pertama yang terlintas di benak mereka, ketika mereka mendengar sebuah kata, anak-anak biasanya akan memberikan sebuah kata yang sering mengikuti kata tersebut dalam sebuah kalimat. Ketika anak-anak meningkatkan kosakata mereka, kategorisasi biasanya menjadi lebih mudah. Kosakata mereka meningkat dari rata-rata 14.000 kata pada usia 6 tahun menjadi rata-rata sekitar 40.000 kata pada usia 11 tahun. Selama masa sekolah dasar, anak-anak membuat kemajuan dalam penalaran logis dan keterampilan analitis yang membantu mereka memahami konstruksi seperti penggunaan kata, perbandingan, dan subjektif yang tepat. Mereka juga mulai memahami dan menggunakan tata bahasa yang kompleks. Kesadaran metalinguistik adalah pengetahuan tentang bahasa, seperti pengetahuan tentang proposisi atau kemampuan untuk berbicara bunyi bahasa, yang berkorelasi dengan kemajuan kosakata dan tata bahasa anak-anak di sekolah dasar. Kesadaran metalinguistik kemungkinan anak-anak memikirkan bahasa mereka gunakan sehari-hari, memahami kata-kata dalam mendefinisikannya. Kesimpulan, perkembangan seorang anak sangat kompleks. Faktor bawaan dan faktor lingkungan memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan seorang anak, karena ada banyak faktor yang saling mempengaruhi dan mempengaruhi perkembangan anak. Anak-anak pada usia pertengahan memiliki fisik yang berbeda dari mereka miliki sebelumnya dan sesudah bersalin. Menurutnya, kondisi perkembangan fisik seorang akan mempengaruhi aktivitas anak seperti bermain, belajar, dan aktivitas mental lainnya. Setiap aktivitas mental yang memungkinkan seseorang menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan sesuatu disebut kognitif. Bahasa adalah alat berkomunikasi penting bagi manusia untuk berkomunikasi dan mengeluarkan suara. Seorang anak sudah bisa berbicara bahasa Indonesia, mengeja bacaan, dan bertanya tentang apa yang mereka pelajari saat belajar membaca. Anak-anak sudah mampu mengulang apa yang dikatakan guru, baik dalam bentuk huruf, kata, atau kalimat sederhana. Ketika anak-anak meningkatkan kosakata mereka, kategoris biasanya menjadi lebih mudah. Kosakata mereka meningkat dari rata-rata 14.000 kata pada usia 6 tahun menjadi rata-rata sekitar 40.000 kata pada usia 11 tahun. Selama masa sekolah dasar, anak-anak belajar penalaran logis dan keterampilan analitis yang membantu mereka memahami konstruksi seperti penggunaan dan perbandingan dan subjektif yang tepat. Mereka mulai memahami dan menggunakan tata bahasa yang kompleks. Kemajuan dalam kosakata dan tata bahasa diiringi dengan perkembangan kesadaran metalinguistik yang ditujukan oleh peningkatan kosakata dan tata bahasa selama masa sekolah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.